Waktu itu masih ada satu turnamen saja yang diselenggarakan dan saya juga salah pilih sebetulnya karena maksud saya turnamennya lokal aja dan turnamennya adalah waktu itu SBC Sony Dwi Kuncoro, punyanya Sony Dwi Kuncoro, dan ternyata nasional. Coba sih saya ancam, nah akhirnya saya ancam beneran, kalau kamu tidak mau mengerjakan PR-mu, kamu tidak boleh main bulu tangkis dan saya batalkan kamu ikut turnamen. Langsung berangkat mengerjakan PR dan syukur sampai sekarang tidak usah disuruh, dia sudah kerjakan PR-nya. Iya, jadi saya harus punya cara-cara untuk mereka itu tidak hanya bulu tangkis sebetulnya. Hai Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Perkenalkan, saya Yolanda Maharani dan untuk kali ini kita akan membahas tentang hal-hal menarik nih. Kali ini episodenya menurut saya ini bakal menarik banget karena narasumber di sebelah kita ini orang yang sangat berpengalaman untuk merekrut atau mengumpulkan orang bisa-bisa. Karena beliau adalah founder sebuah koperasi dan juga coach sebuah perkumpulan bulu tangkis. Kita langsung sambut saja. Di samping saya sudah ada Pak Welly Trilaksono, benar Pak? Benar. Oke, Pak Welly ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya. Ya. Pak Welly ini seorang founder sebuah operasi sekaligus coach nih di sebuah pelatihan bulu tangkis gitu ya. Ya, betul Mbak Yola. Bisa cerita kooperasinya sendiri itu kooperasi apa sih Pak? Kooperasinya itu kooperasi serba usaha, di mana anggotanya itu para pelaku usaha kecil yang ada di Jawa Timur. UMKM gitu. UMKM, betul. Namanya, nama kooperasinya Pak? Karya Utama Sejati. Oke, jadi Pak Welly merupakan founder dari Koperasi Karya Utama Sejati. Betul. Kenapa sih Pak memilih untuk mendirikan koperasi untuk UMKM di Jawa Timur ini? Karena begini Mbak Yola, berawal dari kalau UKM ini kita berpikirnya adalah kalau UKM ini berjalan sendiri-sendiri tentunya bukan sebuah kekuatan, tetapi kalau mereka berkumpul walaupun berbeda produk, ya toh, di saat ada seseorang yang memesan itu bisa kita tampung pesanannya. Jadi kita juga selain memudahkan UMKM-nya, kita juga memudahkan dari yang mencari produk itu sendiri. Iya, jadi di saat seseorang mau cari produk, aku mau cari produk souvenir umpamanya untuk pernikahan gitu. Mereka kan mungkin searching, tapi kalau di koperasi ya sudah, Koperasi Karya Utama Sejati, aku kepingin pesen produk souvenir manten. Nah, ini tinggal kita ngarahkan aja. Ini ada 3 UKM, silakan. Kamu milih, silakan seleksi sendiri, tawar-tawar sendiri. Jadi kita sebetulnya menawarkan kemudahan-kemudahan bagi konsumen dalam hal mencari produk dan langsung ke produsen, bukan reseller. Nah, seperti beda itu. dengan reseller itu. Beda, karena semua yang ada di Koperasi Karya Utama Sejati ini adalah mereka produsen. Jadi di mana sih Pak Bapak mendirikan dari koperasi ini? Ada di Krian sekretariatnya. Sidoarjo, Krian Sidoarjo. Kenapa memilih mendirikan koperasi? Kan banyak nih Pak, kayak organisasi lainnya gitu. Kenapa memilih koperasi itu sendiri? Karena koperasi sih, kalau menurut saya itu tanpa disadari sudah merupakan marketplace. Jadi kalau sekarang orang lagi bergemar-gemarnya memasarkan produk melalui marketplace,
koperasi sendiri itu adalah sebuah marketplace kalau menurut saya. Kenapa? Di saat UKM semuanya ini berkumpul di situ, konsumen mau mencari produk itu semuanya ada. Lah harapannya itu kita membantu UKM itu agar UKM ini bisa memasarkan produknya dengan baik, ya toh, dan harapannya selalu produksi terus kan gitu, melalui pemesanan dan kalau di koperasi itu semua produknya dijamin mereka tidak seorang tengkulak, yaitu seorang produsen seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi UKM ini produknya macam-macam Mbak, ada produk kulit, ada aksesoris, ada batik, terus ada handicraft. Nah sekarang ini kita kembangkan koperasi ini ada unit usaha yang lain. Nah unit usahanya yaitu kita akan mengembangkan dari sisi rental kendaraan agar pada masa pandemi ini mereka juga bisa berkembang, ya toh, dan juga tidak hanya mengharapkan dari satu produk. Jadi iya, lini baru gitu ya Pak? betul, lini usaha baru. Ya. Biasanya kan koperasi itu identik dengan penjual barang-barang atau kerajinan-kerajinan. Tapi di koperasi yang didirikan Pak Heli ini membuka nih pasar baru untuk persewaan mobil itu sendiri. Betul. Karena apa? Karena seumpamanya biasanya kalau mereka mengangkut barang produksi untuk diantarkan ke konsumen itu kan mobil kan selalu bergerak. Nah selama ini kalau tidak ada pemesanan, mobilnya kan berhenti. Sayang sekali itu teman-teman yang punya mobil. Akhirnya nanti kita akan kembangkan mobil ini biar tidak berhenti tapi bisa juga disewakan. Gitu. Jadi biar mereka ada pemasukan lain. Betul. Ya. Juga untuk pengembangan usaha dari unit yang lain. Seperti itu Mbak Ika. Oke. Sampai didirikan ini tahun berapa Pak? Kalau berdirinya itu kita kumpul-kumpul itu sudah mulai 2016, tetapi secara legalitas itu 2019 sampai sekarang 2021 berarti sudah sekitar 2 tahunan ya. 2 tahun ini sudah membawahi berapa UMKM? Kalau sekarang UMKM-nya jumlahnya adalah 68 yang tersebar di 17 kabupaten kota di Jawa Timur. Sudah menyebar ke 17 kabupaten sudah kota. Betul. Untuk kedepannya ada mau nyebar lagi nggak Pak? Untuk seluas kan di Jawa Timur sendiri kan ada 38 kabupaten atau kota nih. Mau menyebarkan lagi nggak sampai seluruh Jawa Timur nih harus ada nih koperasi ini? Ya harapannya sih di tiap kabupaten kota itu ada. Kenapa ada? Ya kita kan juga bisa membantu UKM-UKM di daerah yang mungkin mereka kebingungan untuk memasarkan produknya. Lah ini kan tugasnya koperasi yang ada di pusat istilahnya ya, yang ada di Krian itu untuk membantu memasarkan produk mereka. Itu. Nah, kita cara memasarkannya itu memperkuat apa? Networking. Ya, selain perseorangan dari UKM itu menjual produknya melalui marketplace, mereka juga melalui web, tapi kalau yang untuk di koperasi ini sendiri kita memperkuat dari networking. Ya, networking itu. Oke, saya tanya nih Pak. Kan sekarang kan zaman anak milenial, terutama saya sendiri pun kadang nih kalau koperasi kan berarti saya harus datang ke tempatnya itu ya. Tapi kan sekarang kan ada tradisi mager nih Pak. Jadi anak-anak zaman sekarang nih males gitu kalau untuk harus datang ke tempatnya. Ada nggak sih Pak koperasi Karya Utama Sejati ini membuat toko online gitu? Kita bisa mudah gitu mengaksesnya. Betul Mbak, itu saya sangat setuju kalau kita mau membuat toko online, tetapi perlu diingat toko online itu biayanya juga tidak sedikit. Gitu. Ya, terus
kita juga belum punya tenaga operasionalnya. Selain itu juga kalau dilihat dari usianya anggota koperasi ini, ya dah, usianya itu mereka sudah bukan orang milenial lagi, gitu. Yang artinya kebanyakan itu masih gaptek. Makanya kita ini masih mengarahkan untuk perbaikan produk agar produk itu nanti bisa disukai oleh konsumen yang ada di masyarakat. Ya toh, kedepannya nanti kita mau online, nah itu masih kita rancang. Jadi untuk toko online-nya sendiri ini masih dalam proses ya Pak? Betul. Dan kalau mau offline atau mau by WA, media sosial lah, nah itu kita sudah punya katalog. Kalau katalog sudah ready. Bisa diaksesnya di mana? Masih by ini pemesanan aja, belum kita taruh di web karena kita belum punya tenaga ahlinya untuk operasional websitenya gitu. Sudah ada websitenya? Sementara websitenya masih belum, kita masih melalui Facebook sama YouTube. Oh, jadi bisa diakses atau para sahabat pustaka ini bisa melihat produk-produknya koperasi dari Facebook, bisa, nah YouTube-nya sendiri. Yeah. Nanti nih ya pesan buat Pak Editor, bisa ditaruh nih Facebooknya koperasi di sini. Ingat itu. Jadi kalian sahabat pustaka yang mau nih beli barang-barang atau produk-produk dari Koperasi Karya Utama Sejati bisa diakses di dua ini ya Pak ya? Ya. Oke, selanjutnya ini yang menarik nih menurut saya Pak. Seorang founder koperasi tapi juga seorang coach dari perkumpulan bulu tangkis. Betul. Kok bisa Pak? Jadi seorang coach itu gimana? Apa emang basicnya dulu itu emang suka bulu tangkis atau gimana? Kalau basic berlawanan. Malah nggak suka. Berlawanan, bukan tidak suka tapi berlawanan. Okay. Karena dulu saya itu ikut klubnya malah bukan ikut klub bulu tangkis. Ikut klubnya itu saya volley malah dulu. Basicnya volley saya, betul. Saya volley, tapi tidak lama ikut volleynya. Saya ikut volley itu hanya 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Ya maklum namanya orang kampung ya. Waktu itu ikut 2 minggu, lah itu sepatunya jebol. Minta sama orang tua nggak dikasih, akhirnya berhenti gitu loh. Nah, itu kan dari rasa-rasa empati sebetulnya saya mendirikan perkumpulan bulu tangkis. Kalau nama Puri Saktinya itu sudah ada mulai tahun 70-an. Nah, nama dari Puri Saktinya ini udah ada 2 nih. Sudah. Tapi perkumpulan bulu tangkisnya nyusul gitu ya Pak ya? Enggak. Perkumpulan bulu tangkisnya dari dulu memang Puri Sakti. Tapi kan itu bapak-bapak yang dulu. Nah, setelah itu vakum lama. Jadi Pak Weli datang menjadi coach untuk merefresh lah ibaratnya gitu. Betul, saya nggak datang, saya asli situ. Iya. Oke. Jadi ini lapangannya yang hebat itu lapangannya itu lapangan terbuka. Iya, namanya fasilitas kampung, betul. Jadi bukan gedung yang seperti dibayangkan klub-klub yang hebat itu enggak. Betul. Jadi itu lapangannya lapangan yang dipakai untuk umum gitu ya Pak? Iya, jadi kalau pagi bisa dilihat di sana. Jadi ada orang jemur baju. Nah, itu kalau pagi. Iya, jemur baju. Iya, netnya dilepas, tapi diganti tampar, terus jemur baju gitu. Seperti itu kalau pagi. Sesuatu yang menarik ya, lapangan tapi digunakan untuk tempat menjemur baju. Betul, karena namanya fasum akhirnya difungsi. Iya. Oke. PB Puri Sakti sendiri ini kenapa Kak Weli memilih untuk menjadi coach di sana? Nah, kenapa nggak di PB yang lain? Kan banyak nih Pak PB yang besar gitu. Nah, saya kan basicnya nggak punya, itu pertama. Terus saya juga nggak punya sertifikat pelatih bulu tangkis. Tapi waktu kecil saya sudah pernah diajari teknik dasar bulu tangkis. Nah, terus pada waktu saya bermain bulu tangkis
di suatu lapangan itu, ya toh, tiba-tiba seorang pelatih itu datangi saya, terus pelatih itu ngomong, saya itu kekurangan tenaga, mbok yo saya dibantu kok ngelatih, bagaimana caranya? Nah, saya diajari teknik lagi. Nah, setelah itu banyaklah teknik-teknik yang saya kuasai. Akhirnya saya juga mempunyai teknik dasar cara bermain bulu tangkis seperti itu. Karena saya sudah tidak bermain voli pada waktu 2002 itu tangan saya cedera, jadi akhirnya saya tidak ke voli lagi. Kalau bulu tangkis kan nggak lompat, nggak harus lompat gitu Nggak loh. harus smash Wah, gitu ya. betul, nggak harus jump smash. Kalau Iya. jump smash kan yang muda-muda yang Yang fisiknya semangatnya bagus, ya masih 45 gitu ya, Pak. betul. Oke. Jadi di Puri ini, di PP ini Bapak memutuskan untuk mengajar di situ. Betul. Anak-anaknya atau murid-murid Bapak ini kisaran umur berapa sih Pak yang belajar? Ada dua kelas, ada anak-anak, ada yang remaja. Oke. Dan saya juga heran karena di luar dugaan. Jadi murid saya itu jumlah totalnya ada 63 anak. Dua kelas itu di usia TK itu di usia 6 tahun sampai kelas 4 itu usia anak. Saya kategorikan usia anak. Walaupun kalau di turnamen bulu tangkis itu kan usia anak ada di 11-13 itu kan termasuk usia anak. Tapi biar saya mudah membedakan aja untuk teknik saya melatih, untuk kelas 5 sampai yang tertua itu ada di kelas 3 SMP. Oh berarti kalau yang bulu tangkis pada umumnya kan bedakannya umur ya Pak ya? Ya, Tapi untuk gampang aja buat Pak Willy ya udah sekolahnya aja Iya. SD sampai ini, kelas Iya. sampai ini. betul. Biar gampang saya ingatnya juga. Iya, karena saya melatih juga sendiri. Oke. Betul, jadi kebingungan membaginya juga. Satu orang ajar 63 anak dan jamnya bersamaan, maklum satu lapangan. Iya, terus saya dibantu teman-teman Karang Taruna juga. Kalau kerja kan ya mereka kadang nggak ada, jadi lebih sering mandiri. Untuk jadwalnya nih Pak, kapan sih Bapak biasanya mengajar mereka para adik-adik? Kalau jadwalnya mereka latihan itu Minggu, Senin, Selasa itu saya drill. Itu dari teknik dasar, memperkenalkan langkah dulu awalnya. Setelah langkahnya sudah bagus, baru cara memegang raket. Cara memegang raketnya sudah benar, baru cara memukul. Gitu. Oh berarti langkahnya itu perlu diperhatikan detail ya Pak? Iya, karena langkah bulu tangkis beda dengan langkah voli, beda dengan sepak bola, beda dengan basket. Gitu. Nah, kalau sekarang nih Pak, mungkin secara kan nggak ada nih Pak ya raketnya ya. Tadi kan memegangnya itu kan tinggal gini loh Pak. Oh ya beda. Kalau orang yang nggak tahu pokok pegang, pokok dipukulkan gitu aja. Iya. Apa yang beda ini tuh Pak? Yang beda kan ya pada saat memukul shuttlecock itu posisinya juga selalu berubah. Oke. Jadi ada, kalau menurut saya sih karena saya bukan pelatih yang bersertifikat ya. Jadi ada 3 sih, forehand, bagian depan sama bagian belakang itu berubah semua cara pegangnya. Bisa Gitu. dicontohkan nggak Pak? Nah, kalau forehand seperti orang jabat tangan gini. Tapi cara memegangnya itu adalah ini gini. Nah, ini forehand. Kalau bagian depan ini mengunci di grip yang datarannya lebar, pegangnya jadi gini. Oh ini untuk yang gini Pak? Ini bagian ya. Oke. Kalau bagian belakang beda lagi, badannya harus bagaimana, cara memukulnya harus bagaimana. Nah di sini kan nggak bisa praktek, cara pegangnya juga mesti gini, nanti beda lagi. Tapi kalau di dunia bulu tangkis pegang-pegang gini ini ada sebutannya sendiri sih ini. Tapi biar memudahkan, namanya aja juga anak-anak kampung, agar mereka yang nggak paham jadi paham, itu adalah cara yang termudah. Mengemas sesederhana mungkin Betul, gitu ya. betul. Jadi
secara nggak langsung Pak Weli ini mengajak anak-anak kampung sekitar nih Iya. untuk bergabung ke klub bulu tangkis ini. Iya. Kenapa sih Pak? Kok anak-anak kampung ini apakah ada hal yang membuat Pak Weli tersentuh di hingga mengajak, guys, ayo gabung ke bulu tangkis saya kalau sana nih. Emang ada hal apa sih? Loh, kalau disuruh gabung, ayo gabung. Tidak semudah itu juga. Gitu. Oh, Tidak semudah itu juga. kan enak Pak, maksudnya itu klub olahraga itu seru gitu. Loh, mereka sering bermain liga sendiri mereka. Apa itu Pak? Free Fire, FF. Ini betul. Iya. Jadi mereka lebih asik begini. Awal itu bermula dari anak 9. Anak 9 itu nggak ada yang remaja. Anak kecil-kecil semua. Saya ajak, ayo berlatih bulu tangkis. Saya nggak digubris, tinggal pergi sambil gini. Ngapain? Liga Pak, katanya gitu. Saya pikir liga apa? Ala main game mereka. Itu kan suatu, kalau buat saya sih, cara pandang orang kan berbeda-beda. Cara pandang saya bolehlah seperti itu, tapi kalau terus-terusan kan juga tidak bagus. Nah, mereka itu ini kan terbentuk dan berdirinya itu kan pada masa PSBB itu. Jadi mereka sering itu di pinggir-pinggir jalan itu hanya duduk-duduk, ya toh, hanya bincang-bincang aja tanpa ada kegiatan yang berarti. Kadang mojok di warung kopi bergerombol tapi pegang HP semua. Saya pikir apa manfaatnya buat mereka? Kan nggak ada. Gitu. Terus gimana nih caranya Pak Weli dari yang 9 orang yang bahkan kalau diajak ngobrol aja Pak Weli tinggal pergi gitu kan? Bisa sampai 68 orang atau anak yang gabung. 63 ya. Oh, 63. Berapa gini, ini kebetulan PSBB pertama itu kan di bulan Maret ya. Saya melatih anak 9 ini nggak pernah yang satu nggak hadir itu nggak pernah. Jadi 9 anak ini yang paling tua kelas 2 SD. Masih Lucu-lucunya, iya. Jadi kopnya jatuh, raketnya dipukulkan. Nah itu kan bagus. Saya juga tertawa gitu kan. Jadi kapan isoe kan gitu ya toh. Nah, tapi ada anak-anak remaja itu kadang lewat gitu, saya ajak, nggak mau mereka, nggak mau, ya toh. Terus akhirnya bulan Maret saya inisiatifnya gini, coba saya buat daya tarik 17 Agustus nanti saya buat lomba bulu tangkis per kelas. Jadi inovasinya buat narik itu betul. Saya kasih hadiah ya. Tidak ada juara 3, hanya juara 1, juara 2 itu. Juara 1 mendapatkan 150.000. Ini mainnya nggak single tapi double, nanti dibagi 2 kan lumayan buat beli kuota. Nah itu untuk main gini lagi. Yang juara 2 itu 100.000 untuk yang 2 anak. Iya. Itu lah pada saat lomba digulirkan, mereka yang tidak pernah bulu tangkis akhirnya ikut. Yang remaja-remaja yang saya tawarin tidak mau ini ikut karena ada daya tariknya tadi. Iya, uangnya. Iya, kalau mau lihat sebetulnya bagus itu kalau mau lihat mereka lomba. Kenapa? Karena kan nggak ada yang bisa, ya hanya 1-2 anak yang bisa. Yang juara ya yang bisa itu. Nah, terus saya bilang kepada mereka, ya tahun depan kan saya adakan lagi. Nah, buat apa kalian kalau enggak bisa menang kan rugi, lumayan loh itu. Kalau 75.000 sudah dapat berapa giga gitu. Akhirnya mereka mau. Gitu. Menariknya ini untuk beli kuota, guys. Iya. Dan sekarang mereka malah jarang main game. Gini nih sudah ada di lapangan mereka pasti. Jadi sekarang ini saya lagi muncul Pak Weli. Iya. Dari anak-anaknya yang sedang gabungan. Untuk nanti para muridnya Pak Weli, saya mohon maaf ya Pak Weli ada sebelah saya, bentar lagi ngajar kalian. Iya. Oke. Jadi 63 murid ini Pak. Pak Weli sendiri sudah berhasil membawa mereka ke turnamen apa?
Waktu itu masih ada satu turnamen saja yang diselenggarakan dan saya juga salah pilih sebetulnya karena maksud saya turnamennya lokal aja, mereka juga belum bisa apa-apa, tetapi itu kan menjadi salah satu daya tarik bagi mereka. Kenapa? Memicu gitu ya. Memicu. Kenapa? Karena yang saya yakini mereka di turnamen bukan menang, pasti kalah. Tapi harapannya bukan dimenang kalah, tetapi satu sebagai promosi agar anak-anak yang lain tertarik. Itu pertama. Kedua, melatih mental anak-anak ini. Itu dan turnamennya adalah waktu itu SBC, Sony Dwi Kuncoro. Punyanya Sony Dwi Kuncoro dan ternyata nasional. Saya bingung sebetulnya. Waduh, kelasnya kok terlalu tinggi. Iya toh. Niatnya yang Lokal aja, saya pikir hanya Surabaya, jadi pesertanya kan Surabaya. Enggak, di luar Surabaya. Iya, anak-anak itu ada yang ketemu Sumenep, ada yang ketemu Sidoarjo main. Iya, jadi sekali main sudah pulang, kalah. Salam, assalamualaikum, langsung waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi memang bukan itu. Karena daya tariknya itu memang untuk menarik masa yang lebih Betul. banyak. Jadi gini, kalau saya latih saja tanpa ada tujuannya, kan percuma nanti jadinya. Nah, akhirnya apa tujuannya? Tujuan dari latihan itu kan harusnya ada sebuah turnamen. Nah, kebetulan itu kok harapan saya, ada turnamen ternyata. Nah, ini saya ikutkan gitu loh. Akhirnya terpacu dan saya ngomong, kalau kalian nggak giat, kalau kalian nggak bagus, buat apa saya munculkan gitu loh. Buat apa diikutkan? Buat apa diikutkan? Ya kalian harus bekerja keras agar bisa masuk nominasi dari pelatihnya untuk ditampilkan. Betul, seperti itu. Jadi mereka punya harus betul keras untuk masuk ke dalam ini. Betul, dan akhirnya mereka termotivasi. Nah, setelah termotivasi, mereka juga dapat dorongan dari orang tua. Orang tuanya support ya? Support, jadi mereka latihan gitu, didatangi sama orang tuanya. Terus kadang saya juga sendaguro sama mereka gitu. Termasuk saya juga melatih attitude mereka. Karena kan liar, biasa anak Surabaya ngomongnya kan wah gitu. Banyak tuh tambahan. Iya, jadi kalau ada yang mukul salah, terus tiba-tiba dia ngomongnya nggak baik, itu kadang saya hukum sama orang tuanya. Iya, saya suruh push up sama orang tuanya gitu. Iya, orang tuanya pergi, anaknya push up gitu. Seperti itu. Tapi itu kan sesuatu yang menarik untuk membuat hubungan antara anak sama orang tua ini semakin dekat. Biar lebih dekat gitu ya. Ya, semakin dekat lah gitu. Apalagi kan banyak anak-anak yang masa zaman sekarang nih Pak, kayak komunikasi sama orang tuanya kan juga mengganggu. Ya, karena mereka lebih asik dengan komunitas HP-nya sih sebetulnya. Betul sekali. Iya. Jadi saya mencoba merubah mindset mereka sih. Salah satu yang saya rangsang kepada mereka kan jujur yang namanya anak kampung itu agak abai sama pelajaran sekolah. Benar. Agak mengabaikan pelajaran sekolah. Kadang saya dilapori sama orang tuanya, Pak itu belum ngerjakan. Saya cari di mana itu main PS katanya. Oke, saya datangi. Semuanya namanya si A. PR-nya sudah dikerjakan belum? Belum Pak. Kenapa nggak dikerjakan? Sebentar. Saya tanya lagi. Kenapa nggak dikerjakan? Sebentar Pak, masih main PS. Nah, saya akhirnya gimana ya caranya? Mikir sebentar. Coba sih saya ancam. Nah, akhirnya saya ancam beneran. Kalau kamu nggak mau mengerjakan PR-mu, kamu tidak boleh main bulu tangkis dan saya batalkan kamu ikut turnamen. Langsung berangkat mengerjakan PR dan syukur sampai sekarang tidak usah disuruh, dia sudah kerjakan PR-nya sendiri. Karena takut gak diikutin oleh berat-berat. Betul. Karena takut tidak boleh main di lapangan. Jadi lapangan sudah menjadi sebuah daya tarik buat mereka, karena buat apa mereka diam-diam di jembatan, di jalan raya, toh di situ dia bisa bermain gitu. Jadi bisa dibilang Pak Weli double job desk. Di luar menjadi seorang pelatih juga
Iya. Guru BK ya Pak ya, bisa dibilang guru BK-nya Iya. anak-anak sekitar itu. Betul, termasuk guru BK. Guru BK ini Nah, anak-anak yang daerah Pulau Sari itu takut sama Pak Eli. ya nggak takut sih, pokoknya kalau mereka kelewatan gitu masih manggil saya orang tuanya, panggilkan Pak Eli aja gitu. Ya saya berpikirnya gini, aku ini pelatih atau dukun sebenarnya gitu. Iya, dan strategi yang saya juga kan kita buat grup ini Pak. Iya. Kita buat grup, kadang saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke pelajaran mereka di grup itu. Iya, terus ada lagi setelah saya drill itu anak-anak mesti saya kasih pertanyaan yang sudah saya tulis. Saya suruh ngisi. Yang ngisinya bener banyak dan paling cepat itu main game duluan. Yang tidak ya main gamenya belakang, wis kapok kon. Wis jam 12 bengi dan main carry kan gitu. Mulainya kan malam, pagi kan ngake pemean. Enggak bisa. Gak bisa buat main. Betul, akhirnya hukumannya anak yang lambat menjawab ini mainnya di terakhir. Tapi yang cepat jawabnya mainnya di pertama. Akhirnya mereka terasah. Dan yang saya kasihkan itu berbeda-beda. Untuk kelas anak-anak, untuk anak-anak itu saya kasih model kayak tambah-tambahan, perkalian. Tapi yang sudah remaja itu bahasa Inggris. Wah, mumet wes. Tidak boleh pegang HP. Gitu. Iya, kalau pegang HP ada Google. Iya, ada Google Translate. Betul. Jadi lucu hanya pegang bolpen sama diem. Nah, kayak gitu. Tapi kan mengasah mereka akhirnya mereka besoknya belajar. Betul. Saya kasih soal agak cepat sudah. Akhirnya saya yang kebingungan. Ini ngasih soal kayak gimana lagi? Enggak, bukan seperti itu. Jawaban sama, kecepatan sama. Lah ini kan harusnya kalau main single 2 orang, lah ini 4 orang. Akhirnya gimana caranya saya agar siapa yang main duluan? Karena jawabannya cepat, terus benernya yang paling banyak kan gitu. Saya suruh sweep 4 orang itu. Berarti setelah sweep lagi. Iya, jadi saya harus punya cara-cara untuk mereka itu tidak hanya bulu tangkis sebetulnya. Jadi selain mereka ibaratnya raganya diolah, otaknya juga diolah gitu. Betul, karena saya selalu bilang bahwa bulu tangkis itu kalau kemampuannya sudah sama semua, yang berbeda adalah cara berpikirnya. Karena bulu tangkis itu harus berpikir cepat. Apa yang harus dilakukan? Betul, mau membuang bola kemana, lawannya di mana kan harus cepat. Ya. Hanya ngelirik gini, dia harus bisa mukul. Gitu. Mengikuti kecepatan pukulan ya Pak. Betul. Oke. Ada kisah menarik nggak sih Pak selama mengajar di PB Pulau Sari Sakti ini? Apa ya yang menariknya? Kalau di Puri Sakti ini, menurut saya sih, saya sudah bagi saya bisa mengarahkan mereka kepada arah yang positif. Itu yang pertama. Dan bagi saya kebahagiaan mereka itu adalah masa depan mereka. Ya, jadi di saat seorang anak ini merasa bahagia di dalam dirinya, tentu kalau mau mengerjakan sesuatu itu pasti mudah dan cepat daripada dia itu sudah takut dulu, sudah bingung dulu. Beda kalau dia sudah merasa senang dulu. Gampang, nanti kalau nggak tahu saya tanya ini. Akhirnya mereka juga bisa berpikir dengan secara cepat tadi yang saya terapkan. Betul. Jadi Pak Eli, ada nggak sih yang mau disampaikan buat para sahabat pustaka atau yang lagi nonton? Mungkin juga para murid-muridnya nih juga lagi nonton podcast ini. Jadi ada yang ingin disampaikan? Yang saya sampaikan adalah jangan pernah menyerah dengan keadaan, tetapi taklukkanlah keadaan itu. Karena memang semuanya tidak ada yang mudah, tetapi perjuangkan semuanya itu akan menjadi mudah. Jadi intinya adalah jangan pernah menyerah. Quotes of the day yang bisa kita ambil dari Pak Weli hari ini tuh, jangan mau ditaklukkan keadaan, tapi taklukkanlah sendiri keadaan itu. Betul. Jadi seperti ditulis di sini juga bisa. Pak editor, jangan lupa Pak editor. Oke Pak Weli, ini
saya ada satu pertanyaan nih. Untuk ini mencakup dua tadi apa ya? Kan Pak Willy founder koperasi juga, coach juga gitu. Apa sih yang ada di benak Pak Willy ingin berikan buat Indonesia, atau lebih mengkerucutnya ke Jawa Timur sendiri, atau lebih mengkerucutnya lagi bisa ke Surabaya, yang mau ingin ke depannya Pak Willy berikan gitu? Kalau saya sih berpikir secara general itu adalah kita harus bisa merubah pemikiran-pemikiran yang harusnya sudah kita tinggalkan. Oh, jadi Karena dunia itu sudah menuntut bahwa semuanya itu kan sekarang serba teknologi nih. iya, Nah, benar. kalau saya melihatnya dari lingkup yang paling kecil, yaitu di kampung saya. Siapa yang memfasilitasi mereka untuk berkarya, sedangkan mereka informasi-informasi itu sangat terbatas. Kan semuanya tidak ada di mana, di internet atau di YouTube. Harapannya sih, kalau saya sih, satu itu pemerataan pendidikan. Oh, pemerataan. Betul, pemerataan pendidikan itu bukan berarti mendapatkan bos atau apa, tetapi pendidikan yang diterima anak-anak ini loh, itu tertanam di dalam mereka. Ya itu teknik yang seperti itu yang harus kita cari terus agar mereka tidak berpikir seperti yang dulu-dulu gitu loh. Kalau anak kampung kan sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras gitu loh. Maksud saya jangan sampai mereka itu berpikirnya itu selalu mundur, tetapi menjadi seorang yang selalu inovatif. Nah itu up to date. Betul, karena yang saya lihat anak-anak didik saya itu memang tidak up to date, gitu loh. Itu karena kemalasan-kemalasan yang mereka hadapi mungkin ya, malas untuk belajar, malas untuk apalah. Ini yang harus diperjuangkan oleh kita bersama gitu loh. Tidak hanya di dunia sekolah, tetapi lingkungan sekitar itu juga ikut mendorong mereka. Kehidupan sehari-harinya. Betul, siapa yang menggantikan kita kalau tidak mereka? Oh iya, soalnya Itu secara nggak langsung mereka yang masih adik-adik ini betul, adalah generasi penerus bangsa juga. betul. Masa kita memiliki jumlah penduduk yang banyak, tetapi kurang potensial. Harusnya sih potensial semua, gitu loh maksud saya. Jadi harus ada sesuatu yang dibanggakan lah dari anak-anak itu nanti. Betul, betul. Karena apa? Prestasi sekecil apapun itu sangat berharga bagi masyarakat sekitar. Itu sebetulnya. Oke, terima kasih Pak Weli ya. Ya ampun, saya mendapatkan banyak ilmu dan saya juga baru apa ya, ada hal-hal menarik yang Pak Weli ceritakan tentang adik-adik tadi. Ya. Dan buat para muridnya Pak Weli, mohon maaf ya kalau kalian nonton terus kalian merasa pelatih saya sempat gak datang nih, itu berarti pelatihnya sudah ada di sini. Iya. Oke, untuk podcast kali ini nanti kalau kita undang lagi bisa Pak ya datang ya, nanti kita membicarakan bulu tangkis yang lebih dalam lagi kalau ada yang bisa dibahas. Nanti kita bisa bahas juga tekniknya nih, bawa raket saya nanti. Kalau itu nanti saya bisa dimarahin sama pelatih-pelatih senior yang sudah bersertifikat, sedangkan kan saya pelatih yang tidak punya sertifikat dan otodidak. Mungkin yang lain itu enggak apa-apa. Dapat bulu tangkis bisa ngobrol-ngobrol lagi lah Pak ya di podcast DC ya. Iya, betul. Karena apa? Karena ini sudah ada 2 anak yang potensi, akhirnya saya suruh ikut ke klub biar lebih berkembang lagi. Biar lebih naik lagi gitu. Betul. Itu karena saya sendirian dengan 63 anak, gitu. Saya sama-sama 1 orang sih sebelumnya. Dengan 63 anak nggak mungkin bisa. Cukup kewalahan. Makanya saya dorong ikut klub agar mereka berprestasi dan akhirnya bisa memicu anak-anak seusianya di kampung itu ikut mencari prestasi gitu. Oke, Sobat Pustaka, untuk kesempatan kali ini terima kasih ya kalian yang sudah menonton podcast ini sampai akhir, dan jangan lupa di bawah ada tombol subscribe, ditekan nih ya, terus sebelahnya ada lonceng. Itu juga itu kan biar kalian nggak ketinggalan dengan podcast menarik lainnya.
Jangan lupa juga di subscribe juga YouTube-nya Koperasinya Kak Weli. Nanti juga akan ditulis di sini. Facebook. Juga Facebooknya bisa di like, bisa dikunjungi juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke keluarga, pacar, kerabat kalian semuanya. Saya Yolanda undur diri dan Kak Weli. Weli